Kalau ditanya soal riset pernah terbesit, apakah yang kita lakukan ini benar-benar sejalan dengan arah prioritas nasional 2026? Sebab mulai tahun 2026, peta riset akan berubah besar-besaran. Pemerintah telah menetapkan 8 bidang riset prioritas nasional di tahun 2026 yang akan menjadi fondasi arah pendanaan, kolaborasi, dan agenda penelitian kita. Menarik nih, 8 bidang fokus ini pastinya sangat berkaitan dengan kebutuhan negara dan jadi ngebuat kita sebagai dosen semakin paham penelitian apa yang cocok dan tetap memberikan kontribusi besar tanpa khawatir ujungnya berakhir jadi tumpukan dokumen. Tapi sebelum lanjut, seperti biasanya bagi rekan dosen yang baru menonton video ini bisa terus support dengan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi dan sharing menarik lainnya. Simpel kan? Oke, kita kupas satu persatu riset apa yang benar-benar jadi prioritas. Bidang keamanan nasional. Rekan dosen sekarang hampir semua serba online dari mulai kerja sampai ke belanja. Tapi rekan dosen pernah nggak kepikiran kalau dunia digital juga punya sisi rawan? Karena ketika dunia makin digital, keamanan bukan lagi soal tembok fisik, tapi ada data dan sistem yang melindunginya. Nah, rekan dosen riset di bidang keamanan nasional kini tak hanya bicara tentang pertahanan militer, tapi juga cyber defense dan intelijen digital. Fokusnya adalah mengembangkan sistem keamanan cyber, perlindungan data nasional, serta inovasi mitigasi ancaman terorisme dan kejahatan digital. Tujuannya jelas, yaitu menjaga kedaulatan bangsa di era digital, sekaligus melahirkan teknologi keamanan buatan anak bangsa, karena tanpa keamanan tidak ada ruang untuk kemajuan, dan itu membuat kita dan membawa kita ke tantangan berikutnya, yaitu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat, kalau dipikir-pikir lagi nih, pandemi kemarin tuh sudah jadi pelajaran mahal. Kita jadi sadar riset di bidang kesehatan bukan lagi sekedar urusan akademik, tapi kebutuhan nasional. Dari situ, kita belajar kalau kesehatan masyarakat adalah fondasi dari segalanya. Bidang ini nggak cuma ngomongin soal rumah sakit atau dokter aja, tapi juga gimana kita bisa kembangkan vaksin, obat, sampai sistem pelayanan kesehatan digital yang lebih efisien dan berbasis data. Risetnya juga luas banget, mulai dari pencegahan penyakit menular, penanganan penyakit akibat gaya hidup modern, sampai ke ngulik hubungan antara kesehatan lingkungan, gizi, dan produktivitas masyarakat. Yang menarik, pendekatannya itu interdisipliner. Jadi, bukan cuma orang medis aja, tapi juga kolaborasi sama ahli data, ahli teknologi, bahkan pembuat kebijakan publik itu sendiri. Tapi sepenting apapun kesehatan masyarakat, semua itu nggak akan bisa jalan tanpa satu hal, energi. Karena dari energilah, ekonomi dan kehidupan kita tuh bisa terus bergerak. Energi dan sumber daya terbarukan. Rekan dosen coba bayangkan Indonesia mandiri energi dari sumber bersih. Nah, inilah yang jadi target riset strategis 2026. Riset diarahkan untuk mendorong inovasi energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. Selain itu ada fokus besar pada efisiensi energi, teknologi penyimpanan, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Dosen dan peneliti energi diajak untuk berkolaborasi lintas sektor, mengubah paradigma dari pengeksploitasi menuju konservasi dan inovasi. Jadi jika bicara sumber daya, lautan kita adalah kekuatan yang sering terlupakan. Maritim dan kelautan. Banyak orang bilang Indonesia tuh negara kepulauan, padahal sebenarnya bukan. Indonesia bukan negara yang dikelilingi laut, tapi negara laut yang punya daratan. Nah, dari sini kita mulai masuk ke bidang yang super menarik, maritim dan kelautan. Di bidang ini fokusnya bukan cuma soal kapal atau ikan aja ya, tapi juga gimana kita bisa riset dan jaga laut secara modern, mulai dari konservasi ekosistem, teknologi perikanan, sampai ke energi laut yang bisa jadi sumber baru. Selain itu, dikembangkan juga riset infrastruktur pelabuhan pintar, transportasi maritim efisien, dan strategi mengurangi pencemaran laut. Tujuannya bukan hanya menjaga ekosistem, tapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi dan pertahanan maritim Indonesia. Dan dari laut, kita kembali ke darat, tempatnya ke jantung pertahanan dan teknologi strategis bangsa. Pertahanan dan teknologi strategis. Nah, rekan dosen, teknologi itu bukan cuma soal kemajuan, tapi juga soal kedaulatan. Karena di era sekarang, siapa yang paling menguasai teknologi, dia yang punya kendali. Bidang pertahanan dan teknologi strategis ini sebenarnya menarik banget. Di sini ada kolaborasi antara institusi militer dan universitas untuk mengembangkan sistem pertahanan modern mulai dari radar, drone, sistem komando, sampai teknologi AI buat simulasi strategi militer. Fokus utamanya jelas, Indonesia harus bisa kuasai teknologi kritis sendiri agar tidak terus bergantung sama negara lain. Tujuannya bukan cuma soal alat perang, tapi juga soal membangun keamanan nasional lewat inovasi teknologi dalam negeri.
Tapi teknologi pertahanan tidak akan kuat tanpa ekosistem industri yang tangguh di belakangnya. Dan disinilah tantangan sekaligus peluang besarnya, manufaktur dan teknologi industri. Nah, kalau ngomongin dunia manufaktur dan teknologi industri, kita sudah nggak bisa lagi mikir, ini urusan masa depan. Karena kenyataannya Industri 5.0 sudah ada di depan mata, bahkan udah jadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Dan tahu nggak, riset adalah mesin penggeraknya, mulai dari riset yang tentang otomasi pabrik, teknologi manufaktur presisi, sampai ke digitalisasi proses produksi. Semua itu jadi fokus utama di bidang ini. Para dosen dan peneliti teknik industri juga lagi gencar-gencar banget nih pengembangan bahan-bahan baru, nanoteknologi, dan energi industri yang lebih berkelanjutan. Bahkan, pemerintah pun ikut ambil peran untuk mendorong riset yang bisa melahirkan ekosistem startup, industri, dan inovasi kreatif berbasis manufaktur lokal. Tapi, di balik semua kemajuan teknologi itu, ada satu hal penting yang nggak boleh dilupakan. Kemajuan teknologi tidak akan berarti tanpa keadilan sosial menjadi dasar setiap kebijakan publik. Keadilan sosial dan kebijakan publik. Kalau ngomongin riset sosial, banyak orang mikirnya tuh cuma data, survei, atau angka-angka statistik. Padahal lebih dari itu, riset sosial sebenarnya tentang bagaimana kebijakan bisa benar-benar menyentuh manusia. Di bidang keadilan sosial dan kebijakan, fokusnya ada pada riset mendorong pemerataan kesejahteraan, kebijakan publik yang inklusif, sampai inovasi dalam pelayanan publik. Dosen di bidang sosial humaniora punya peran besar di sini, mulai dari menilai dampak suatu regulasi, merancang model pembangunan berkelanjutan, sampai memperkuat tata kelola sosial ekonomi yang adil. Dan tentu saja untuk mewujudkan semua itu, transformasi digital jadi kunci terakhir yang nggak bisa diabaikan. Digitalisasi industri dan ekonomi kreatif. Di era ini, riset bukan hanya dilakukan di laboratorium, tapi juga bisa di layar. Disinilah peran bidang digitalisasi industri dan ekonomi kreatif menjadi penting. Bidang ini berfokus pada transformasi digital untuk berbagai sektor dari industri, UMKM, e-commerce, sampai ekonomi kreatif berbasis konten. Riset diarahkan pada pengembangan teknologi digital, fintech, animasi, hingga menginovasi model bisnis baru yang meningkatkan daya saing nasional. Disinilah riset bertemu kreativitas menghasilkan ekonomi baru yang berbasis ide, bukan sekedar bahan baku. 8 bidang riset prioritas nasional di tahun 2026 bukan sekedar daftar, tapi arah strategis masa depan bangsa. Mulai dari keamanan, kesehatan, energi, laut, pertahanan, industri, hingga digitalisasi, semuanya itu saling terhubung. Bagi dosen dan peneliti, inilah saatnya menyesuaikan arah riset kita dengan peta nasional. Karena riset yang relevan bukan hanya menghasilkan publikasi, tapi perubahan nyata untuk Indonesia. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.